Kalau dia saya pegang, saya mau peluk dia untuk tidur gitu, panas dia bilang. Dan memang di situ saya lihat di hutan-hutan itu ada kayak kingkong, berbulu, lebat, besar. Suaranya memekakkan telinga. Yang jahat itu berwarna hitam. Itu yang jahat yang dilihat Nina. Dulu aku mau nanya-nanya dulu. Ini. Gitu pakai mister. Bahasa apa ini? Prancis ya? Apa bu artinya? Terima kasih. Kok Ismi tiba-tiba bisa bahasa Prancis? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bung Malangit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini Ibu Yaning dari Tabanan Bali sudah sampai lagi di markas Mata Langit membawa serta putrinya yang cantik, namanya Nina, umurnya 11 tahun. Iya. Jadi Nina ini anak bule karena ayahnya seorang Perancis ya Bu ya? Iya. Ayah Nina orang Perancis gitu. Dan sebagai anak bule saya lihat Nina ini memang punya ketertarikan dan punya bakat di bidang seni. Selain memang dia punya pengalaman di luar nalar yang nanti akan kita ungkap di sini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, nyanyi satu lagi ya. Boleh ya? Yang tadi kan tadi latihan. Yuk. All of me. What would I do without your smart mouth? Dragging me in and kicking me out. Got my head spinning. No kidding, can't be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. No. Yeay, cukup. Suaranya bagus, lembut, dan dia sudah bisa menjiwai, menyelaraskan gitu dengan musik. Tinggal ini aja mengasah percaya diri dan banyak tampil gitu. Sering-sering main kesini ya, nanti kita kolaborasi. Dia bukannya jago nyanyi, dia juga bisa main gitar. Bisa penerus standar Ratna Listi. Ya, jadi ini kita akan cerita pengalaman di luar nalar. Jadi Ibu Yaning ini akan bercerita hal-hal di luar nalar yang dirasakan di rumah. Tapi mungkin bagi putrinya yang seorang anak bule, dia tidak menganggap ini tuh aneh gitu. Karena Ibu sempat cerita menemukan ular di depan kamar. Ya, di depan kamar Nina ya. Bisa ceritakan Bu gimana kisahnya itu? Ini ya memang kalau dilogikakan, kami kan sering di rumah memang ketemu ular. Karena suami saya orang sifatnya itu kan suka natural ya, suka alami. Jadi kalau ada ular apapun masuk atau ketemu itu kan biasa gitu. Tapi bagi saya itu hal kan yang lain. Nah, jadi saya sempat ngobrol sama Mbak Ratna karena kami kan sering ngobrol lah, komunikasi ya lewat chat. Bagi saya itu kan hal aneh kok sering masuk rumah, karena di tradisi di Bali pun kalau ada ular sampai masuk ke rumah itu hal yang perlu dipertanyakan. Itu hal-hal yang di luar dari logika gitu. Jadi saya hanya pengen tahu aja itu sebenarnya bagaimana. Nah, terus yang berkaitan dengan anak saya itu ada beberapa waktu yang lalu itu sempat sih dia melihat kayak kera di rumah. Dia sih sempat marah ke saya waktu saya tanya-tanya gitu. Saya sih tidak beranggapan itu hal yang aneh gitu ya. Maaf Bu, saya potong dulu. Nina, apa yang dilihat Nina itu benar? Melihat kera? Kera. Mangki. Iya. Nina melihat mangki. Mangki nyata atau bayangan? Kayak hitam gitu. Oh, berarti bayangan ya? Bukan Iya. mangki yang nyata adalah seekor binatang gitu, bukan? Bukan. Lebih kayak kurus. Semana tingginya? Nggak tahu tingginya berapa karena kan dia kayak duduk gitu.
Nah, ketika Nina melihat itu, posisi Nina di... Jadinya kan ada tangga. Heeh. Monyetnya satu tangan kayak naik tangga terus lihat saya. Terus yang dilakukan Nina apa saat itu? Saya lagi ngomong sama temen, teleponan. Oh, lagi teleponan lalu? Terus waktu saya turun mau ambil kayak buku gambar, saya lihat itu. Sosok itu? Kaget atau bagaimana? Kok di dalam rumahku ada monyet gitu nggak? Enggak. Biasa aja? Hebat anak bule sih. Kalau kita mungkin udah lari kali. Kalau Nina tenang-tenang aja. Lalu Nina cerita ke mama? Belum. Oh belum? Lalu ibu tahunya dari mana, Bu? Nggak tahu situasi apa ya waktu itu, dia tuh cuman ke saya gini, Nina ada lihat itu mah mangke di sana gitu. Gimana mana saya gitu. Gini. Nah, dari situ kan saya ternyata dia juga cerita ke staf saya. Jadi cerita sekilas ketika dikonfirmasi ulang nggak mau cerita lagi? Iya. Berapa kali Nina melihat penampakan itu di rumah? 3 kali. Tiga kali? Semuanya monyet? Iya. Oke, baik Ibu. Ini kan yang dilihat oleh Nina. Tapi kalau yang Ibu lihat dari Nina, apakah ada sesuatu yang dianggap di luar nalar dari sikap Nina atau apa? Kalau dia saya pegang, itu kayak gini, saya mau peluk dia untuk tidur gitu, panas, dia bilang. Ya, mama panas. Iya. Pertama sih saya enggak curiga seperti itu karena seringnya, makanya saya sebenarnya ini kenapa ini? Gitu. Ada apa dengan Nina ya? Iya, Terus? iya. Nah, jadi kalau saya bercerita, pasti orang kan, apalagi suami saya kan nggak percaya ya gitu ya. Kalau saya ngomong pasti dipikir semua orang itu mengira saya ini aneh-aneh. Jadi terus kalau setiap dikir pun saya itu didatangin macam-macam makhluk jelek gitu, Kang Lima. Kadang-kadang sampai kadang cerita ke suami saya juga gitu. Nggak tahu dia percaya apa enggak, tapi saya sekedar cerita. Karena didatangi yang taringnya panjang, matanya merah kayak gitu. Nah, itu datang ke saya. Pada saat dikir itu, tapi kalau saya nggak dikir, saya nggak lihat. Artinya mereka nggak senang gitu ya kalau lagi dikir. Iya. Nah, itu. Ibu ingin mengetahui ya, apakah makhluk-makhluk yang mendatangi Ibu itu ada kaitannya dengan sosok yang dilihat oleh Nina ya? Iya. Kalau Nina memang benar-benar tidak berpikir bahwa itu hal aneh ya, enggak ya? Lihat, tapi kalau saya lebih pikir nanti kan lebih takut. Pinter, emang anak cerdas ya nih. Hebat Nina, jadi dia memilih untuk mengabaikan gitu ya. Mengendalikan rasanya. Iya, itu pengendalian rasa itu keren nih, Nina. Ada lagi Bu yang ingin diceritakan pengalaman yang di luar nalarnya? Yang ular itu kok hampir setiap hari hampir 2, ya pokoknya sering lah. Setiap saya bangun pagi, buka pintu, saya jalan karena kan yang bangun duluan di rumah kan saya. Nah, saya bangun, saya pergi keluar gitu di pekarangan, selalu sering saya lihat ada ular. Ular itu mati, ya sudah mati ya, pikir saya digigit anjing ya, karena kami anjing pitbull. Jadi maaf Bu kalau boleh diceritakan biar Sobat Mata Langit paham. Jadi rumah Ibu tuh seperti resort gitu ya? Iya. Atau gimana? Kami rumahnya itu ada rumah inti kotak gitu ya, terus ada bungalow, ada office, ada bungalow lagi, ada kolam renang, jadi kebun besar, luas. Karena kami punya lahan itu 2.600 meter persegi ya. Nah, Ibu menemukan ular mati ular mati itu sering sekali. Jadi yang kadang-kadang luka di sini, luka ini. Saya kan seringnya pasti bercerita ke suami ya, ke siapa lagi ya. Kalau sudah ketemu gitu, dia cuma jabit aja dibuang. Nah, gitu selesai aja. Ya. Udah selesai. Besoknya ketemu lagi. Besoknya saya ada lagi mati di kebun yang sering saya temui itu. Ular itu sudah mati. Yang itu paling sering. Jenisnya atau warnanya sama nggak Bu? Antara satu hari dan hari berikutnya? Yang mati itu hampir jenisnya sama. Warnanya? Warnanya hitam-hitam coklat gitu. Wolf night? Apa Bu? Wolf snake. Jadi wolf snake. Wolf itu apa namanya? Serigala. Ya. Dimakan serigala. Bilang. Gimana Bu? Panjang, tipis, tapi nggak bisa gigit ya. Tapi kan takut. Ya,
naluri ini kan ya takut ya kalau apalagi yang terakhir kemarin saya nginjak. Keinjak. Kaki kiri saya nginjak ini gembur-gembur ternyata ular itu. Itu kan yang ditemui di kebun mati. Nah, yang ditemui di depan kamarnya Nina Hidup. Terus gimana, Bu? Ibu Ya, yang saya nemu? cuma teriak-teriak, suami saya udah tenang, jangan panik, biasa gitu. Saya sih teriak. Ya refleks ya, refleks. Saya pun begitu sama, Bu. Panik sekali. Ini cuek aja gitu anak saya. Saya pergi sembunyi. Oh, sembunyi. Sembunyi tapi sambil sibuk Iya, main handphone. sembunyi. Maksudnya nggak terlalu ditakuti itu karena dia sudah berusaha untuk itu Bu, mengendalikan rasa kan yang tadi dia ceritakan. Nggak mau dihantui rasa takut ya gitu. Ya, Nah, ya itu yang hal-hal lain yang ada di sekitar rumah atau itu yang umum-umum. Ya mungkin feeling aja ya saya ya. Feeling aja nggak enak kayak gitu aja. Nggak nyaman. Nggak enak lah. Nah, cuman kalau saya sampaikan kan nggak ada orang percaya gitu loh. Nah, jadi seringnya saya tahan Sendiri. Oh, oke. gitu. Paling nggak kan sebenarnya itu saya menguak itu. Ibu ada pengen apa. mengetahui jawabannya ya dari Iya, semua misteri ini. Misteri ini apa sih sebenarnya Nah, gitu. kalau Nina sendiri yang dirasakan di rumah biasa ya, tidak merasa ada yang aneh. Biasa. Tak- Tapi kalau di kamarnya mama, kayak kan ada sofa dan TV. Di sana kayaknya ada sesuatu. Apa Nina ini punya sixth sense Bang Lima? Kok dia bisa merasakan? bisa lihat. Sesuatunya seperti apa? Enggak tahu karena kan selalunya lihat di malam kalau gelap. Sosoknya seperti yang dilihat di tangga atau berbeda? Beda ya? Beda. Kayak anak kecil gitu. Di kamar mama? Iya. Benar dia bilang. Iya. Benar dia bilang. Nah, terus berapa hari kemarin itu sebelum acara ini kira-kira 5 hari sebelum itu saya kan zikir sekitar jam 1 apa jam 2. Pada saat saya zikir itu saya bau seperti sigaret keras sekali. Seperti tembakau, rokok. Keras sekali. Lah saya coba untuk positif aja. Mungkin suami saya ngerokok gitu ya, baunya sampai di bawah. Udah selesai paginya saya itu berlanjut sampai pagi. Saya bau suami saya masih tidur, saya ciumin nggak bau rokok sama sekali gitu. Ya, baru itu saya siapa sih sebenarnya ini gitu aja. Itu juga masih misterius ya. Jadi semakin seperti memperlihatkan diri dia dengan bau-bauan, dengan penampakan gitu. Tapi memang di situ saya lihat di hutan-hutan itu ada kayak siluman serigala terlihat saya. Oh bener yang dibilang Pak Mr. Dominic. Habis itu ada kayak kingkong, berbulu, lebat, besar, siluman ular, ada nenek-nenek, ada kayak kakek kayak pakai topi koboi, dia ngisap cerutu. Yang terlihat saya itu, habis itu ada kayak ulat, kayak sejenis belatung gitu. Dan satu lagi yang dilihat sama Nina tadi, anak kecil. Ada anak kecil juga suka lari-lari bermain di situ. Nina lihat itu? Iya. Oh, berarti benar Nina ini berbakat indigo. Jadi memang di belakang situ ada seperti kerajaan siluman ular yang terlihat saya seperti itu. Di lingkungan rumahnya Ibu? Di belakang. Di belakangnya? Oke. Kalau Ibu tuh di belakangnya masih ada tanah yang kebun gitu atau rumah tetangga? Semuanya masih kebun. Sawah ya, kebun. Ada sawah, ada kebun gitu di sekitar rumah itu. Kalau di pintu kami kan, ini pintu yang biasanya saya buka kalau pagi, terus ini pintu kamar dia, di sini pintu kamar saya, jadi yang nggak ada pintunya cuma sebelah sini. Mungkin yang belakang itu yang sebelah sini. Yang dimaksud Bang Lima itu? Iya, oke. Jadi dekat jendela nggak di situ? Posisinya ada jendela tapi mengarah jauh gitu? Iya, ada. Di situ memang ada kerajaan siluman ular? Kalau saya lihat begitu. Apakah memang ada sarang ular yang nyata Bang Lima? Yang bukan goib? Iya, yang nyata ada, tapi kalau saya lihat dulu ada orang melakukan sesuatu yang tidak baik di situ. Gitu. Ada yang melakukan ritual di situ ya? Dulu. Ya. Kita ungkap lebih jauh nanti melalui mediumisasi. Oke, Bu, kita akan berkomunikasi dengan makhluk yang di badan Ismi. Nina ikut nanya-nanya ya. Ini adalah makhluk gaib yang ada di rumah Nina. Kita panggil ke sini. Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Allah. Aduh, sini jangan takut. Kayak kerak.
lagi. Oh iya. Nina, sini Nina. Kamu yang dilihat Nina di tangga. Allah Akbar. Awas, Ismi jangan dibanting-banting badannya. Aduh. Tenang, kita nggak akan nyakitin kamu kok. Kita mau komunikasi aja, ngobrol. Suaranya kenceng. Iya, suaranya memekakkan telinga. Gatel. Tapi kalau maunya langsung ke garuk-garuk ya gatel nggak gatel? Iya, saya kan juga sering gatel. Walah. Kemarin kapan itu, terus saya Fatihah, baca Fatihah berapa kali, Enakan. terus saya tiupkan gini, Terus enakan? Iya, berarti dia suka nempel di badan ibu juga sesekali mungkin. Ayo kita telisik lagi. Bagaimana kamu bisa ada di rumahnya? Siapa yang suruh? D. Mengandung huruf D. Laki-laki apa perempuan? T. D. Ada huruf D dan T-nya, mungkin di tengah, di belakang gitu. Laki perempuan? Laki. Hubungannya apa dengan ibu? Oh, niup-niup, melakukan ritual. Oh iya. Bali. Dari Bali. Oh iya, dari Bali, Bu. Yang waktu itu kita pernah ungkap? Sudah lama? Astagfirullah. Yang orang itu, Bu. Ada T-nya, ada D-nya. Apa masalahnya? Iya. Kenapa kok seperti dendam sekali sama ibu? Salah ibu apa? Biar pergi. Supaya Maju, sayang. supaya saya pergi. Bikin dia sakit hati apa? Iya, berarti dia ada di tangga yang dilihat sama Nina, Bu. Bisa kita komunikasi? Salam. Oh, ini udah ganti makhluk, bukan yang tadi. Udah bukan siluman kerat lagi. Allahu Akbar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nina. Dia manggil Nina. Sini, Nak. Dia nggak. Sira. Ini makhluk yang. Sira. Andini. Andini. Wah, Andini yang kemarin. Andini yang anak yang sama umurnya sama dia. Ada ya? Aku lupa ya. Andini, iya. Waktu ibu konten dia ada. Datang. Oh iya. Tidak. Oh enggak. Tidak datang, tapi Lestari yang kasih tahu ya. Oh Betul. iya, informasinya Lestari dari kasih tahu Lestari. Nina mengatakan pernah melihat Andini. Andini pernah berkata teman Nina. Oh iya. Berarti yang Nina lihat di kamar mama itu Andini namanya. Yang kecil itu. Yang peluk mama. Ya. Maka tuh saya Apa berkata, peluk mama? saya tak jahat. Saya terbilang. Ya aku merinding. Kamu pernah Kemarin lihat? saya bilang, saya berteman. Saya Andini. Saya menjaga tanpa menjahati. Iya. Saya berkata tuh. Saya katakan saya baik. Saya tidak menyakiti. Iya, Lestari ini datang waktu negosiasi jarak Dia jauh. mengatakan melihat Andini. Kamu yang di kamar mama berarti ya yang dilihat? Kecil, kuning, berkulit kuning. Enggak, maaf aku mau nanya. Emang Nina pernah lihat ada yang meluk mama? Iya, Waktu kapan? di malam. Karena mama baik, Oh, rajin dengan agama, karena rajin ibadah, patuh, maka Andini datang ke mama. permohonan kepada Tuhan taat, Mm-mm. orang baik, maka Andini suka dengan keluarga ini. Gitu. Suka dengan Nina baik. Iya. Nina tak pernah tidak sopan dengan orang, baik. Bener. Dan mama pun baik. Andini mau punya seperti mama ini. Andini kok bisa di situ? Ya, tepat Andini. Pohon Kamboja. Oh iya kan dia bilang tuh Mait, pohon kamboja yang putih dan kuning. Kamboja.
Yang warna apa? Putih. Yang warna putih yang di depan Iya. rumah? Iya. Yang di depan Halaman. yang halaman rumah? Depan jalan. Jalan ya? Ya. Tuh. Tapi dia nggak pernah cerita ya Nina? Iya, enggak pernah. Nina kok nggak cerita ke mama kalau melihat mama dipeluk? Lupa mungkin ya, Mama. Iya. Andini tak berbohong. Oh iya Oh, ya. berarti Andini sering main sama Nina? Ya. Nina dan Mama. Andini tak berkata bohong. Dibuktikan Nina. Nina pernah lihat Jadi Andini. tidak usah usir Andini. Andini tidak jahat. Andini membuktikan. Nina melihat memeluk Mama. Tidak menyakiti. Tapi tangga Dan monyet yang Andini katakan, yang di tangga. Putri Lestari bilang ada monyet. Itu dikatakan itulah yang dilihat Nina. Siapa dia itu? Ada yang baik, ada yang jahat. Dia kan lihatnya 3 kali. Apakah 3 kali itu monyet yang sama atau beda-beda? Ada yang berbeda. Yang jahat itu berwarna hitam. Oh iya. Yang baik berwarna putih. Tidak pernah lihat yang putih. Itu yang jahat yang dilihat Nina. Oh berarti yang dilihat Nina yang jahat. Maka itu pada saat ketika lampu dekat tangga dimatikan terasa tak tenang. Betul, saya Ada pernah merasa tidak tenang seperti ada yang melihat dan menginjak seekor ulat. saya. Itu. Oh. Andini bilang nyalakan lampu. Andini bilang, Iya, bapaknya Jangan Nina. dimatikan. Bapaknya Nina suka matiin lampu ya itu. Dominik. Loh, kok nggak pakai Mister? Pakai Mister no? Ya, Mister karena Dominic. dia tak percaya. Ya kan, beliau lebih berlogika gitu, Andini. Bagaimana supaya Andini bisa komunikasi dan beliau bisa memahami? Andini, terima kasih. Boleh diam di tempat itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Nina. Kamu mau kemana? Ntar dulu, aku mau nanya-nanya dulu. Dominic. Ah gitu, pakai Mister. Bahasa apa ini? Prancis ya? Apa bu artinya? Terima kasih, Oh merci. ya Allah. Kok Ismi tiba-tiba bisa bahasa Prancis? Udah kau ya, Bas. Ah, Pas best friend. apa bu artinya bu? Apa? What it mean? Coba ulangi lagi. Udah kau ya, Bas. Apa artinya Mister Dominic? Bahasa Prancis. Dia? Nina tahu? Enggak. Jadi dia hatinya mengatakan apa yang kalian butuhkan di sini, apa yang dicari. Oh, dalam Oh, hatinya, Mister. dalam hatinya ini ngapain sih kemari gitu? Belum terlalu percaya tentang hal seperti ini. Datang ke sini kenapa sebenarnya? The Koibes itu apa yang dibutuhkan di tempat ini, apa yang dicari. Iya ya. Oh, iya Ya, iya. mudah-mudahan ntar ada titik terang ya biar beliau paham ya. Jadi Gimana ceritanya? tempat Nina, teman Nina itu kuat dari mama. Apa instingnya? Mata Tajam. Pikiran, penuh dengan gambaran. imajinasinya bagus Nina, makanya dia suka gambar. Dan tangan Nina luar biasa. Kenapa tangan Nina Bisa melukis? meluapkan sesuatu dan bisa Main musik? Iya betul. Nina baik, Nina cantik, Nina Setuju. tidak boleh sombong. Iya iya. Karena sombong temannya Black Monkey. Nanti Black Monkey-nya diusir. Ya. Ya, jahat. Tadi yang dia masuk pertama kepada Ismi itu kan? Dilihat sawah luas itu adalah tanah yang penuh dengan kehidupan bangsa mereka. Maksudnya di tanah yang luas itu ada perkampungan goib gitu? Oh, Di sekitar rumah saya kan di batas, setelah batas itu ada tanah Ada. kosong. Patok. yang ada patoknya bu? Oke. Dan dia senang melintasi tangga itu. Oh, yang tangga yang di rumahnya? Ya, Nah, itu makhluk yang dikirim itu hanya satu monyet itu atau ada berapa? jadi sebenarnya itu terlihat seperti monyet tapi bukan monyet. Hanya dia berbulu, Nina. Yang Nina lihat Sejenis itu monyet, berbulu-bulu. tapi bukan monyet. Dia tinggi, Nina, kurus, Mm-mm. panjang. Kurus itu terlihat kecil, Terus? tapi dia bisa memanjang, Nina.
Oh gitu, tangannya bisa memanjang. Makanya Nina bilang tangannya naik ke atas ya, Nina tadi cerita. Enggak ke atas. Tidak, tapi ke samping. Iya. Panjang tangannya, Allah. Ya. Sedikit panjang. Karena kecil, jadi terlihat panjang, tapi dia bisa memanjang. Iya. Lalu dia tugasnya apa di rumahnya Ibu Yaning? Dia itu memang masuk untuk mengganggu, tapi Mama yang selalu berdoa. Mama rajin berzikir. Ya. Sehingga? Membaca sampai terkadang tertidur. Iya Bu. Baca zikir sama ketiduran. Oh, Masya Allah. Karena lelah. Iya. Jadi tujuannya yang pengirim ini biar apa? Supaya terganggu dan memanggilnya kembali. Tapi selain itu, apakah itu kan kira-kira Ada dari tempat itu. ada juga dari tempat itu aslinya? Karena terganggu dengan Saya berzikir. ya, maka itu banyak yang Datang. mati. Oh, ular. Oh, ular mati itu bukan dimakan anjing? Kalau dimakan dia habis, tinggal sedikit karena memang dihalangi. Sebagian tidak boleh masuk. Siapa yang menghalangi? Kalau pas keadaannya lengah, dia sebagian itu mau masuk ke Nina. Astagfirullah, yang Mereka itu semua sebenarnya mau masuk ke Nina. di depan pintu kamar Nina itu. Supaya Nina terganggu. Nina tapi kuat, tidak akan bisa. Jadi ular itu akhirnya hanya bisa sampai di depan pintu kamar Nina, nggak bisa masuk ke badan Nina. Gitu ya? Tidak bisa mengganggu. Tidak bisa Karena mengganggu. Nina pandai dalam perasaannya, tidak boleh takut. Oh, pinter. Nina mengatakan itu. Mengelola ya, dia pinter. Tapi dia malas itu kenapa kok bisa malas? Karena itulah Nina. Oh, karena itulah Nina. Loh, maksudnya bukan karena gangguan gaib. Tidak, Nina memang kekurangan malas. Oh, kekurangannya ada di malas itu. Berarti Pandai tapi kadang malas. gimana biar nggak malas? Harus sadar. Dari diri Nina sendiri? Iya. Oh, Dan mereka senang terhadap orang malas karena itulah yang menghalangi keberhasilan Nina. jadi kalau ada rasa malas lagi jangan diikuti Kalau ya. tidak berhasil berarti rugi. Harus disemangati. Gimana cara menyemangati diri sendiri ya Nina ya? Ya, Tapi sebelum itu apakah ada juga yang mencoba Mengganggu. untuk mengganggu kami? mencoba untuk mengganggu itu karena dari tanah itu, tapi tidak seberapa bersihnya. Nina melihat siapa yang hadir di tempat itu. Nina baru melihat belum lama. Nina melihat seperti kera tidak lama. Baru saja Baru Nina. beberapa bulan ke belakang ini ya? Iya. Betul. Bukan pada saat Nina kecil. Iya. Tapi saya ingat waktu saya kecil, umur 7, saya pernah lihat ada yang tinggi, kurus, dan putih. Tadi dikatakan tinggi itu baik. Oh, yang putih itu baik. Kan tadi Andini berkata Ini tadi Siapa dia? ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah. yang merah siapa? tapi tak kau lihat karena tidak ada di dalam rumahmu. Di mana dia? Itu perlambang warna. Kalau hitam itu jahat, tapi yang merah lebih jahat dari hitam. Tapi yang putih itu baik. Jadi Andini ingat Tuan Siapa? Panglima. Panglima. Andini Iya. berkata ada dua, Iya. hitam dan Putih. tinggi dan biasa saja. Jadi dikatakan lagi, Nina mengatakan Andini tidak berkata bohong. Karena memang dari tempat itu ada hitam, ada putih. Dan dari kepercayaan banyak yang menyembah mereka. Di sana ya? Kalau sudah tidak melakukan, mereka menagih. Di tempat itu pun ada sesuatu yang memang ditaruh-taruh. Karena kalau memang kau percaya dengan agamamu, percaya
Jangan sampai separuh iya, separuh tidak. Jadi ada antara perlawanan, tidak ada kekuatan. Itulah menurut Andini, yang Andini tahu dari mereka. Bagaimana dengan Tuhan? Menurut Panglima gimana? Karena Benar. Andini tahu. Andini tahu dari sesuatu di sana begitu. Karena agamamu ya agamamu, sesuai dengan perintah agamamu. Andini mau nanya, kan ketika Ibu zikir tuh banyak makhluk yang datang tuh yang mukanya pada serem. Itu siapa mereka? Mereka yang marah terhadapmu, makhluk hitam, makhluk jahat, ya mau hanya mereka yang disembah. Oh gitu. Karena semakin kuat ibadahmu, semakin kuat mereka akan mewujudkan. Semakin Sejauh mana kekuatanmu? semakin mereka nampak ke saya Iya. gitu. Sebenarnya Andini beritahu, semakin mereka menampakkan diri terhadapmu dalam ibadahmu, justru itu kelemahan mereka. Semakin mereka bersembunyi, semakin mereka kuat. Kuat, benar. Oh gitu ya. Itu kuncinya. Jadi ibaratnya dia udah terlihat gitu, udah ketahuan. Karena Oh, seperti nampak Keberadaannya. itu ke saya Itulah. berarti dia kepanasan bisa gitu. dikatakan Iya, betul, sial. Oh sial dia. Oh gitu, dia sudah dapat sial gitu. Terus yang saya bau rokok Cerutu. itu cerutu keras sekali waktu dikir berapa hari kemarin, jam 2 apa jam 1 itu keras banget itu. Itulah hembusan sihir mereka. Karena dengan Ritual itu. bakaran itu Iya. sap mengikuti Angin. angin. Menyan ya, semacam menyan tapi baunya kayak cerutu. Oh, Karena mereka butuh itu, cerutu. Oh kirain dari sosok yang Bakau. dilihat Panglima itu. Kalau sosok yang dilihat Panglima siapa? Yang pakai topi terus pakai cerutu. Ya, itu ada orang berbentuk orang yang dilihat persis seperti Mr. Domini. Andini diberitahu bahasa Mr. Domini delehnya tadi. Oh dia, apa dia sosok pendampingnya Mr. Dominic dari Perancis? Tapi dia tak mau speak. Mau bicara nggak dia ke? No, dia bilang no. Ya, kenapa nggak mau, kan kita mau tahu. Tidak mau, dia bilang. Siapa tahu ada pesan Tapi gitu. Andini hanya mengatakan itu, tidak boleh berkata dia lagi. Nina, Nggak boleh disebutin lagi. Nina tidak takut Andini berteman dengan Nina. Punya teman goib. Umurnya sama sama Nina. Umuran ini berapa kalau ukuran manusia? Tidak jauh dengan Nina, 11 tahun. karena Nina lihat pun sama, tidak besar. Anak yang dilihat Nina tidak besar. Kecil. Nah, pada saat saya kan yang waktu itu didatangin oleh leluhur, kan dibilang Nina itu titisanmu lan titisan leluhurmu. Maksudnya gimana itu? Dia akan mendapatkan dan diberikan suatu kelebihan yang orang lain tidak lihat. Matanya dan tangannya, Iya iya. juga kebaikannya. Hmm. Dia akan sama senang menolong teman, maka matanya akan tajam melihat sesuatu, tapi dia tidak akan banyak bicara. Iya ya. Anaknya pendiam ya. Nggak mau kalau ditanyain. Itu adalah berkat untukmu. Oh gitu ya. Tapi waktu itu Nina dipeluk mama katanya kepanasan. Kenapa? Karena ada yang ingin mendekati, Mendekati Nina. yang ingin memisahkan. Ada makhluk yang ingin memecah belah ibu dan anak. Maka itulah terjadi setelah ada ekor ular di depan kamar Nina. Oh, jadi itu sebelum saya nemui ular itu ya. Dia kan saya pegang yang Panas selalu itu kapan? kepanasan itu. Nah, langsung itu terlihat. Maka kelemahan untuknya.
Nina tersadar dengan perkataan. Oh, pantesan tadi ditanya enggak kok biasa, ternyata pada saat ngomong panas itu tuh nggak sadar Ninanya menurut Andini. Jadi tertolong semuanya. Jadi Tertolong oleh amal sucimu, yaitu ibadahmu, keyakinanmu terhadap Tuhanmu. Semakin dekat dengan Tuhanmu, semakin beruntung hidupmu. Oke, Andini mau nanya, itu kan yang sudah ketahuan dia mengganggu Ibu dan Nina. Apakah Mr. Dominic diganggu juga? Dia itu lebih kepada dirinya sendiri. Tetapi utama adalah menghancurkan kebahagiaan rumah tangga itu, yaitu siapa yang membuat kebahagiaan di rumah itu adalah Nina, maka tombaknya adalah Nina. Oh gitu. Karena Maksudnya gimana, Nina pengen tahu? Adalah sesuatu yang berharga di antara ibu dan bapakmu itu. Kau itu adalah harta mereka, maka kau yang ingin dijatuhkan supaya mereka tidak bahagia karena ada sesuatu pada dirimu. Maka Nina, kau harus punya Tuhan dalam hidupmu untuk kau berlindung, Nina. Terus sudah mulai mau sholat dia. Kalau tidak ada Tuhan, kau tidak akan beruntung dalam hidupmu. Iya, kalau saya ajak sholat susah dia. Maka itulah kau banyak diberikan sesuatu berharga di hidupmu. Matamu tidak seperti manusia lain yang bisa melihat yang dapat kau lihat. Tanganmu bisa mengindahkan nada-nada. Iya, bisa main musik. Suaramu sangat merdu sekali. Bahkan jiwamu bisa melukiskan perwujudan yang kau inginkan. Betul itu. Benar ya? Iya. Tokoh-tokoh inspiratif Apakah maksudnya? kau tidak mensyukuri itu? Tokoh imajinasi gitu dia bisa Kau buat. percaya adanya surga dan neraka. Coba Nina maju biar deket sama Kau Andini. harus percaya, Nina. Maju lagi nak. Karena di kehidupan ini ada kematian. Maka kau harus percaya dengan sebuah iman dengan Tuhan, bahwa kehidupan ini ada yang menguasai. Karena ada kematian. Mereka yang hebat bisa mati, Nina. Karena kita bukanlah apa-apa. Jadi harus patuh dan tunduk kepada Tuhan agar kita selamat, Nina. Andini ajak Nina dong kalau waktunya sholat, ajak sholat. Bisikin biar sholat. Ya, kalau tidak percaya adanya Tuhan, itu tidak beruntung. Terbukti setiap kehidupan ada kematian. Berarti ada yang berperan di balik semua ini. Nah, Mr. Dom itu kan sakit, itu ada unsur gangguan di badannya, itu juga ada sakit. Apa keluhannya, Bu? Kakinya ini sering Apa? Lututnya itu suka sakit untuk digerak, terkadang sulit untuk dikuk, Iya, dan bunyi kluk gitu. Oh ya? Iya. Emang ya, Bu? Iya. Dan itulah sulit untuk berjalan kadang, Kenapa Iya. itu? dan terkadang memerah. Yang ingin diketahui Itu, apakah kenapa murni ada medis? unsur-unsur Karena memang ada sesuatu di tulangnya, Sesuatu apa maksudnya? ada kelemahan di raganya dan tunggangi mereka. Oh. Mr. Dominic Ditunggangnya makhluk itu. tidak ada percaya Tuhan sepenuhnya. Tapi dia seorang muslim, sudah jadi mu'alaf. Ya, harus lebih dekat dengan keyakinan agar beruntung. Buktinya manusia bisa sakit. Kalau Tuhan tidak menghendaki sembuh, tidak diberikan sembuh obat yang paling mahal sekalipun. Terus bagaimana caranya? Ya, pelan-pelan. Mr. Dominic, why? You must be believe in God in the world. Orangnya di belakang. Oh, disuruh ke sini. No, Oh, nggak mau. I don't want. Dia nggak mau ngomong juga. You don't want? Kenapa Why you nggak mau don't ngomong want? sama dia? Because I like Nina. But you have to help us about Mr. Dominic. Yes, but Mr. Dominic, Beliau belum membuka diri. yeah. So how to jadi- do? But Mr. Dominic is a good man. Iya, dia I berhati know. baik. This will help somebody. Suka menolong. Welcome. Hmm. Yes. Ya,
memang terlihat menyeramkan, tapi dia baik. Oh iya ya. You look so scared, but Iya sih, termasuk It's kita a good ngeliat beliau tadi kayak juga serem. Maksudnya berwibawa orangnya gitu. terkadang dia senang bergurau, Iya, dia selalu bergurau. Kami di rumah memang suka bergurau bertiga. tapi lebih sering dia serius. Lebih sering dia serius. Kalau hari ini tadi mungkin karena lelah ya kan, perjalanan Dia jauh. sedang tidak baik hatinya saat ini, marah. Iya, dari tadi. Because he's trying. Iya, capek, lelah ya. Yes. Because he is tired. Yes. Karena Iya. perjalanan jauh ya. Berapa jam Bu kalau dihitung-hitung dari sejak pergi dari Bali? 24 jam. Masya Allah, 24 jam. Kan via adventure traveling ya, so harus Ya, karena ada yang membisikkan marah. Oh, ada yang nyuruh marah. siapa yang nyuruh dia marah? Itu is black monkey. Monyet hitam itu Bu, Black magic. Black Monkey. Oh, black Makhluk monkey. itu siluman kera itu. Bagaimana nanti keranya itu biar pergi? Ya, Tugas Panglima. Nunjuk Panglima dia. Kamu bisa, Oh. karena tadi dia saja mau marah, tak jadi marah. Tadi masuk ke Badan Ismi. who is name? Ismi. Ismi. Heeh. Si monyet Dia hitam masuk- itu Masuk ke badan Ismi. Heeh. Lalu ada yang menolong, kan marah. Dia langsung, lalu Andini diperintah masuk saja kau untuk berkata. Jadi apa yang Nina katakan dan Andini katakan sama. Apa yang Andini katakan itu yang dilihat Nina. Sebelum Nina berbicara, Iya. Andini mengatakan agar Nina percaya. Betul Nina? Tapi Jadi itulah yang terjadi. iya, maaf kalau Nina sendiri gimana? Percaya nggak ada makhluk gaib di luar Ada. manusia? Nina berkali-kali melihat. Nah, Nina kan melihat. Tapi kalau hati kecil Nina, Yes, Hatinya sedikit serem, kayak tapi Oh, Nina, Nina percaya. tapi aja. Nina tidak Percaya tahu. dia, Ada orang dari bilang belief sudah there is percaya the you dia. see something yang spirit. kalau saya pikirin nanti saya takut. Nanti takut. tapi intinya percaya ya, memang ada. Mereka ada ya. Sedikit. Pernah merasakan. Dia percaya karena Nina melihat. Kalau Nina tidak melihat, mungkin tidak percaya, hanya mendengar. Tapi Nina melihat. Itulah. Jadi nyata. Jangan menganggap kecil. Jangan meremehkan. Karena kami ciptaan Tuhan kalian juga. Jadi Andini tidak bisa lama. Andini harus kembali. Semoga Nina baik-baik, Mama baik-baik, Mr. Dominic baik-baik. Kok gitu ngomongnya? Gitu. Nanti dikasih Kalau Mr. ini aja, Dominic air doa. begitu. Gimana menurut Andini? Bila Mr. Dominic sudah tidak marah, tidak capek, dia bahagia, Andini bahagia. Tapi bila Mr. Dominic, jadi Andini tidak mau dekat. Oh gitu. Selain Andini ada lagi yang baik. Lestari baik. Lestari juga baik, ya. Baik sekali. Lestari seumuran juga dengan Nina? Oh tidak. Oh, enggak. Lebih dewasa ya? Ya, Ayu Lestari. Oh, Ayu Lestari. Ayu, manggilnya Ayu. Oh, Dia iya. lebih dewasa Iya, iya. Ayu ya dari manggilnya. Andini. Jadi Andini tidak bisa lama. Nina sampai bertemu di rumah nanti tidak boleh takut. Ya, kita sama di dunia ini, kita akan kembali juga sama ke alamnya. Jadi Nina baik-baik. Jika dunia Nina baik, alam Nina akan baik. Jika dunianya tidak baik, maka alam berikutnya tidak baik. Itulah pesannya. Nanti Andini bakal menampakkan diri nggak biar dilukis sama Nina? Nina sudah lihat Andini? Oh ya. Nina ada melukis Andini? Belum? Oh. Belum? Ya. Kira-kira Andini bisa Nina melukis Andini gitu? Bisa. Nanti kita bertemu kembali, Nina. Nanti Nina Nina lukis sudah Andini. tidak takut dengan Andini? Mungkin sedikit, tapi Tidak. saya akan coba tidak takut. Karena kita berteman. Andini Andini tidak jahat. Andini sayang dengan Nina, dengan Mama, dengan Mr. Dominic mengizinkan
tinggal bersama walau alam kita berbeda. Inilah kehidupan, Nina. Jadi makhluk gaib itu nggak selalu serem, ada juga yang baik. Yang jahat memang ada, tapi yang baik juga ada seperti Andini ini. Nina tahu dari mana api itu berasal. Api apa? Api, di dunia ini ada api. Tuan Panglima tahu api itu dari mana? Mama tahu api? Kan ciptaan Tuhan. Betul, api itu adalah diciptakan oleh Allah sebagai cahaya keimanan. Oh ya. Tahu dari mana datangnya? Ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam kesulitan untuk memasak sesuatu. Lalu dia berdoa memohon kepada malaikat Jibril untuk diberikan api. Karena malaikat Jibril itu penyambung doa dari semua manusia untuk dihantarkan kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan untuk mengambil api dari neraka. Maka malaikat Jibril mendatangi malaikat Malik. Malaikat Malik itu yang akan menghukum setiap para pendosa dari api neraka. Penjaga neraka. Seberapa yang kau minta? Malaikat Malik mengatakan sebesar buah kurma. Lalu apa jawabnya? Malaikat Malik bilang sebesar kurma kau minta, nanti akan menghancurkan 7 lapis langit di bumi ini. Padahal kan kecil kurma. Iya, itulah. Lalu dikurangi lagi. Kalau begitu, bagaimana bila setengahnya? Lalu apa jawabnya, Nina? Kalau kau minta setengahnya, maka dunia ini akan hancur. Tidak ada hujan, tidak ada air, dan lautan akan mendidih. Bayangkan setengah kurma aja bisa. Lalu akhirnya Allah memerintahkan untuk memberikan sebesar biji sawi. Biji sawi sangat kecil. Sampai akhirnya bisa digunakan seluruh alam. Masya Allah. Itu awalnya dari. Bayangkan sebesar biji sawi saja. Sawi itu sebesar wijen bukan ya? Kecil. Ya. Cuma segitu doang bisa. Bayangkan, Nina. Maka janganlah berbuat dosa. Api yang sebesar biji sawi dari neraka saja bisa digunakan seluruh dunia. Yang bersembunyi di dasar laut pun termasuk. Itulah asal muasal api. Asal api dari neraka? Iya. Makanya panas ya. Makanya panas. Adi ini kok pintar, kok tahu itu ya? Tahu. Itulah kelebihan bangsa halus. Pengetahuannya melampaui jangkauan manusia. Api neraka sebesar biji sawi saja bisa membakar seluruh dunia. Apalagi kita, Nina. Menyeramkan. Maka berbuat baik lebih baik, bersikap baik, berkata baik, berpikir baik. Iya. Aman. Andi pergi. Iya. Terima kasih. Kita ketemu di Bali ya. Ya. Mr. Dominic nggak pamit? Nggak baik ke Mr. Dominic. Mr. Dominic, bagaimana perasaan Anda saat ini? Tanya harus ke sana. Tidak mau? Oh. Tidak Dia mau? tanya bagaimana perasaannya Tidak mau, Mr. Ayah. Dominic saat ini. Andi. He is feel good. Ya? Really? Really? Iya. Bye-bye. Bye-bye Mr. Dom. Dominic, I'm Andini. Sis Andini. Say bye-bye to Mr. Dominic. Komechi. Apa itu bahasa Perancis? Bye-bye. Selamat tinggal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil ajim wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa da'wati mustajabati aqili hasani wal husaini waksir amali wa uladi wa bibni linnasi ajma'in wa tabadal wa taqulu min balina wa alaihi salam man kana hayya wa yahikal qawlu walal kafirin. Kamu tidurnya sering sampai mau pagi ini? Iya betul. Tahuan sama Panglima. Iya. Ini sampai rumah sakit ini loh, nggak sembuh-sembuh ini makan tadi lupa. That's for a reason. That's for another reason.
Yang ditakutkan apa? Udah keseringan tidur larut malam, pengaruh itu nanti udah kebiasaan. Kasihan dia kan masih masa pertumbuhan ya. Iya, makanya itu Bang Lima. Ya untung ya saya cepet-cepet ada feeling untuk saya. Dan takutnya nanti dia udah terbentuk 10 tahun ke depan karena keterbiasaan begitu, jadi dirinya sendiri, jadi keras. Saya terapi tadi, batin saya ngeliat nih orang, ini anak suka tidurnya larut gitu. Tuh. Larut, habis itu di sininya saya lihat ada kayak kabut hitam di dekat kening, dan itu nanti akan kebentuk tahun demi tahun terus. Dia akan keras, akan menentang, akan Jadi susah, membentuk karakter, Bu. akan susah masuk yang nasihat orang tua gitu. Itu sih tidak nunggu sampai nanti ini. Sekarang Karena udah bener-bener iya, gitu. sudah kan, makanya saya kemarin kan ya beruntung ya ada momen Ya, ke Bandung momennya ini. ke Bandung Ya. gitu. Dan kita Gitu. mengkonekkan jadwalnya Agak susah, Iya, alot iya. banget kan, kayak saya ini dihalangin kan, kayak gitu kan. Ini saya takut nanti ke depan lebih parah ya seperti Bang Lima Gimana? sampaikan. Ya, bayangan saya gitu. Gitu. Kalau nggak cepat Pokoknya untuk segera gercep, Ibu. semakin tumbuh besar dia nanti semakin parah. Dia dengan apa yang dia pikirkan gitu, dengan apa yang dia pahami gitu. Ya, aku akan melakukan terapi mandi air doa untuk Nina. Nah, karena Nina sedang halangan, maka mandinya nggak masuk ke gentong, melainkan diguyur pakai ember. Ayo Nina. Ya, alhamdulillah Nina sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan tadi sudah mengungkap ya apa yang sebenarnya terjadi dengan Nina. Sekarang apa yang dirasakan Nina? Tidak ada, cuman ngantuk. Ngantuk. Orang bule ngomongnya ngantuk. Apa ya? Relax ya, refresh ya. Biasanya gitu sih Kak, habis Kayak tired. iya, nggak apa-apa itu badan Nina sedang detox ya, dibersihkan dari racun-racun energi negatif yang selama ini mengganggu gitu Nina. Kalau Ibu apa Bu kesan-kesannya Bu? Alhamdulillah ya, perjuangan keras termasuk ya, Iya. challenge lah, tantangan, semuanya harus dijalani. Jadi alhamdulillah bertahap, sedikit satu persatu, semuanya dengan doa yang dituntun oleh Panglima juga, ya, dengan zikir yang diberi oleh Panglima yang harus saya amalkan setiap habis sholat. Itu bertahap menguak misteri yang selama ini menjadi ganjalan. Itu bertahap bisa terkuat, dan alhamdulillah kembali lagi ternyata atas izin Allah semuanya itu ya, yang di luar dari logika saya, kembali di luar logika saya, hal-hal yang sekiranya itu orang menilai itu wajar, tapi ternyata kayak hari ini itu tidak nyangka bisa komunikasi dengan ternyata di sana ada anak kecil yang bisa baik, bisa diajak komunikasi. Ternyata benar Tuhan itu menciptakan makhluk nyata dan makhluk gaib. Iya, nah ini benar-benar ditunjukkan di sini apa yang saya baca di Al-Qur'an itu nyata saya dapatkan di sini. Saya merinding ya, bahwa Tuhan menyampaikan kan bahwa menciptakan manusia dan ada makhluk gaib. Ternyata makhluk gaib itu pun juga ada yang baik dan ada yang jelek, yang jahat. Subhanallah ya, inilah mau orang tidak percaya lagi tapi nyata gitu ditunjukkan di sini apa yang dituangkan di dalam Al-Qur'an itu ada benar gitu. Ya, itu sih ya. Saya salut sama Ibu ini hebat perjuangannya dalam rangka memperjuangkan keluarga. Mudah-mudahan setelah ini Nina sehat, terus Mr. Dominic juga sehat, keluarga Ibu juga makin penuh kasih sayang, sakinah, mawaddah warahmah.
Karena biasanya Bu, kalau keluarga yang berkasih sayang itu jadi setan-setan menjerit gitu, nggak bisa mengganggu. Tapi ketika kita ada bentrok atau apa, itulah kesempatan mereka Yusuf. Itu sih kalau yang saya ketahui dari perjalanan Natal Langit. Nina kawan-kawan main lagi ya, main musik kita ya. Nanti kita kolaborasi main gitar. Dia jago main gitar, Nina ini. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Yaning dan Nina ini. Ya, memang dalam kehidupan ini banyak makhluk yang Tuhan ciptakan yang tidak terlihat maupun yang terlihat perwujudannya seperti kita, dan makhluk-makhluk yang tidak terlihat bisa menjegal kita, menghalangi kita, menutup rezeki kita, membuat sesuatu terlihat bisa jadi tidak terlihat, sesuatu yang baik, yang rukun bisa menjadi saling benci, saling huru-hara, percaya tidak percaya. Itu sudah terjadi bahkan jutaan tahun yang lalu di masa para nabi-nabi kita. Udah ada dan tertulis di dalam Al-Quran bahwasanya sihir itu ada, bisa menyerai-beraikan rumah tangga, memecah belah persaudaraan. Itu yang perlu kita antisipasi, dan cara antisipasinya ya dengan doa-doa yang kita baca berkasih sayang antar sesama, yang menjadi penawar membuat iblis itu hancur, membuat iblis itu menjerit dan pergi jauh dari kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mengimani Al-Quran, mengamalkannya serta berzikir, kita jauh dari rasa ketenangan dalam batin kita, di dalam jiwa kita, karena di dalam hati kita tidak ada iman. Iman itu adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang kita yakinkan di dalam lubuk hati kita terhadap kitab yang kita amalkan dan baca gitu. Jadi kehidupan ini memang misterius, gaib, karena ya kita nggak tahu juga pada saat kita mati kita ditaruh di mana ruh kita ya. Yang kita tahu kita udah di dalam kubur, ada yang meyakini juga lain hal begitu. Tapi ya itu semua rahasia Tuhan. Tapi bagaimana cara kita meyakini atas apa yang kita pelajari dan sudah kita amalkan, bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat di alam dunia ini, yang akhirnya kalau kita berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik, dan kita akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Dan janji Allah itu pasti, yaitu kita ditempatkan di tempat keabadian, yaitu surganya, bukan ke dalam neraka api jahanamnya. Nauzubillah bin dzalik. Semoga kita ini semua menjadi calon-calon penghuni surga kelak. Amin. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Natal Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Rizky, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Mr. Dominic. Sabar ya Bu, yang kuat ya. Keren. Makasih ya Mas, siapa namanya? Mas Rizky sama Mbak Farah. Oh ya, makasih ya. Salam, hati-hati ya. Dadah.